Kami mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucapkan rasa syukur kami yang dalam. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Putrimu ini akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hamba-Mu ini, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, otoritas, hikmat, wibawa ilahi turun atas hamba. Kata-kata kebenaran firman Allah saja, kebijaksanaan yang keluar dari mulut bibir hamba sebagai perpanjangan mulut-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu atas hamba dan bicara juga Roh Kudus pribadi lepas pribadi antara kami semua umat-Mu. Dan setiap benteng keangkuhan manusia, segala benteng-benteng yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan, dipatahkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami semua tempat ini, hati kami siapkan sebagai tanah yang subur, sehingga firman-Mu menjadi firman yang bertumbuh, berbuah, kami berdampak dimanapun, menjadi terang, menjadi garam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara. Ya saya pakai Ving saudara ya, karena masih tanggal 16, masih dekat dengan tanggal 14 yang kita ya sebenarnya hari kasih sayang setiap hari. Tapi kalau ada hari khusus kita serentak, jangan sampai dilewatkan. Ada banyak orang bilang hari kasih sayang kan setiap hari, tapi dia anti banget untuk tanggal 14 aja gitu ya. Kalau memang hari kasih sayang setiap hari, pasti Anda tidak melewatkan hari di mana ada hari khusus untuk merayakan itu ya. Karena itu saya datang spesial dengan baju pink. Ya, Happy Valentine Day. Ya, kasih Kristus akan selalu menjadi kasih yang abadi untuk kita kenang, akan pengorbanan agape yang tidak terkalahkan. Baik saudara, saat ini saya beri judul Iman Membuka Pintu Kesempatan. Saudara, sebulan ini saya membahas satu tokoh wanita, dan kemarin saya membahas baru sekilas sih, saya belum pernah buat jadi khotbah tentang tokoh Priscilla. Tapi saat ini saya membahas tokoh Rahab, namun belum saya ringkas. Apa teladan-teladan yang secara ringkas diberitahu, akan saya beritahu nanti. By the way, saya pelayanannya secara online saudara ya. Kalau saudara ingin update khotbah-khotbah terbaru saya mulai letakkan. Sebenarnya sudah banyak, tapi baru sekarang kepikiran saudara untuk merekamnya saudara ya. Karena saya sendiri kadang saya yang khotbah saya lupa saudara ya. Makanya saudara, jangan sampai Anda lupa pulang dari sini dengan mencatat, Anda ingat ya. Kita catat aja, saya catat, saya tiktokin dulu khotbah-khotbah orang, bisa lupa saudara, apalagi nggak pernah, tadi khotbah pendetanya apa, yang Anda ingat cuma ketawanya saudara ya, jangan seperti itu ya saudara ya. Jadi saya membahas tokoh seorang perempuan Rahab, ada banyak judul, saya percaya setiap hamba Tuhan membaca topik yang sama, tapi rema yang Roh Kudus beri itu beda-beda saudara. Dan saya melihat, kemarin saya membahas di gereja yang sebelumnya, rahasia tali merah. Ada banyak yang membuat saya menangis dari tokoh perempuan yang sangat menginspirasi saya, dan dia seorang pelacur dulunya saudara ya. Tetapi dari yang terbuang menjadi terhormat. Saya yakin di sini ya, nggak perlu jadi pelacur untuk membuktikan kuasa Tuhan. Kalau pelacur aja bisa Tuhan pakai dahsyat, apalagi kita yang cinta penuh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Kasih tepuk tangan siapa yang mau diberkati pulang dari sini ya. Senggol kiri kanan, jangan ngantuk, dicatat kok, banyak dicatat gitu ya saudara ya. Oke, baik saudara, iman membuka pintu kesempatan. Kita baca tokoh yang perlu kita pelajari saat ini adalah Rahab saudara ya. Mari kita baca dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Saya ingin kita semua menghargai firman Tuhan. Percayalah, setiap firman, setiap kata-kata itu berkuasa. Firman itu punya kuasa, karena itu mari kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Saudara, saya ayat pertama dan saudara ayat yang kedua. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam negeri rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmiji ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu dan saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak